Si tuna, saya menyarankan Anda untuk tidak lancang di depan tuan muda saya. Ejekan Idana datang hampir seketika. Kapan kamu membayar kembali uang yang kamu berutang padaku? Dan kapan kamu bisa pergi? Mata uang iblis 300, dan bunganya sekarang puluhan ribu. Bisakah kamu membelinya? Wajah Seliang membeku. Apa maksudmu? Gaji bulananku denganmu hanya setengah dari yang lain. Kamu telah mengumpulkan puluhan ribu selama beberapa dekade, dan kamu telah memotong ratusan ribu dariku. Cibiran Idana keluar lagi. Ketika kamu menguburkan ibu dan ayahmu, kupikir kamu adalah iblis yang tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Seperti yang diharapkan, aku salah. Anjing yang aku pelihara selama bertahun-tahun pergi begitu aku mengatakannya. Oh, aku mau untuk melihat, siapa itu? Memberimu kepercayaan diri. Membujuk. Seliang mendengus dingin, dan energi iblis langsung keluar. Berdasarkan pemahamannya tentang si Dana, dia bisa menangani gerakan ini, dan dia akan menolaknya dengan sangat mudah. Tapi setelah menunggu beberapa saat, dia masih belum merasakan niat membunuh. Seliang tiba-tiba mengeluarkan seruan. Tuanku, hati-hati terhadap serangan diam-diam. Seliang menoleh tiba-tiba, dan terdengar suara gemuruh besar di belakangnya, menyapu lumpur di tanah dan memercik. Hanya saja dalam adegan ledakan yang dahsyat ini, dia melihat Feng Tianxing dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menyeberang. Setelah berpikir sejenak, Siliang menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, posisinya salah. Tadi, Tuan Muda Cai berdiri 1 langkah di belakangku, tapi sekarang 2,5 langkah. Dia mengelak. Hati Seliang tiba-tiba menjadi stabil seperti air yang tergenang. Benar saja, kekhawatirannya adalah pemborosan emosi saat diterapkan pada Tuan Muda. Mustahil bagi iblis yang bisa membiarkan penguasa kota keluar untuk bertemu langsung, apapun yang terjadi. Feng Tianxing menghela nafas. Kemampuanmu untuk menangani hal-hal masih perlu ditingkatkan, tapi ikuti aku, ada banyak kesempatan untukmu berlatih. Mundur sekarang, dan aku akan menunjukkanmu demonstrasi. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing sudah berdiri di pintu masuk halaman dan melangkah masuk. Taji tulang mana yang baru saja dilemparkan ke arahku? Apakah kamu memiliki keberanian untuk berdiri? Di seberang Feng Tianxing, ada lebih dari 20 setan yang kuat dan kuat. Mereka menatap Feng Tianxing dengan waspada. Di akhir semua iblis yang gemuk dan gemuk sedang sekarat menatapnya. Feng Tianxing menunggu 2 napas, tetapi tidak ada yang menjawab, jadi dia tersenyum santai. Tampaknya martabat dan kehormatan para iblis telah benar-benar dilupakan di sini. Tapi tidak apa-apa, sekarang saya dapat membantu Anda mengingat kembali kehormatan ini. Berkata, Feng Tianxing meremas tinjunya. Aku ingin klan iblis yang luar biasa, tolong buat penawaran. Hidana membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia gagal untuk berhasil dalam serangan diam-diam tadi. Tetapi sekarang dalam konfrontasi langsung, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya kemungkinan adalah mengelilinginya. Bisa dipukul. Untuk ras iblis, itu berarti kehilangan kehormatan dan martabat paling dasar. Ketika seseorang dengan jelas menyatakan perlunya mematuhi kehormatan iblis, bukankah memalukan untuk bergabung lagi? Jelas, ini hampir merupakan ancaman fatal bagi iblis. Tidak ada yang berbicara untuk si Dana, dan mereka tidak berani melawan Feng Tianxing saat ini. Si Dana menamparkan meja, melirik setan-setan ini, dan tiba-tiba menatap Feng Tianxing. Beri aku 10 baut sutra, dan aku akan melepaskan anak ini. Sutra tidak mahal. Pergi dan dapatkan 10 baut, dan aku akan menjualnya padamu. Feng Tianxing tiba-tiba mencibir. Saya tidak menyangka otak saya cukup aktif, tapi sayang sekali saya menggunakannya di tempat yang salah. Sebagai iblis dari luar kota, tidak ada berita tentang sumber daya penting seperti sutra. Artinya, iblis di luar kota tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Pasang jebakan di sini, bodohi dia agar setuju, dan ketika dia menemukan kebenaran ketika dia keluar untuk melihat sutra lagi, dia akan punya alasan untuk melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Idenya sangat bagus, tetapi seperti evaluasi Feng Tianxing, itu digunakan di tempat yang salah. Si Dana tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang sepanjang puluhan meter dan menancapkannya ke tanah di sampingnya. Kalau begitu jika kamu ingin mengambilnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Feng Tianxing menyaksikan aura yang tiba-tiba itu dengan senang hati. Memang, sebagai Demon Rache level rendah, dia bisa mempertimbangkan begitu banyak hal dan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan faktor yang menguntungkan dirinya sebelum langsung melakukannya. Jelas, si Dana bukanlah hal yang sederhana. Melihat ini, Feng Tianxing mengerti sepenuhnya. Untuk Seliang, dia berlatih keras dan bahkan mencoba segala cara untuk menambah berat badannya, mungkin untuk melepaskan diri dari jebakan yang dia masuki di awal. Dan semua yang dia lakukan adalah menyingkirkan pemimpin seperti Hidana. Semuanya tampak masuk akal. Feng Tianxing melambaikan tangannya, membuang pikiran kecil yang berantakan di benaknya. Oke, adegannya ada di sini. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu. Sikat.
Hanya sepersekian detik sebelum iblis yang hadir punya waktu untuk bereaksi. Setelah mendengar teriakan si Dana, semua orang melihat ke belakang. Di beberapa titik, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah, mengikat si Dana dengan kuat ke tanah. Pedang besar yang dikeluarkan si Dana menunjukkan tanda-tanda gerakan, dan semua iblis melihat ke atas, hanya untuk melihat Feng Tianxing dengan lembut mendorong gagangnya. Ledakan. Pedang besar memotong kepala si Dana. Setelah raungan besar, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar, hampir berkerumun. Feng Tianxing melambaikan tangannya dan menghilang tanpa jejak. Dia menepuk pundak Seliang. Pergilah, kreditormu sudah mati. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda, agar Anda melihat apa jaminan paling dasar untuk metode kecil yang telah Anda kuasai sebelumnya menjadi efektif. Kamu mengerti sekarang? Saat ini, Seliang sepertinya hidup dalam mimpi. 100 tahun kesabaran adalah untuk menyingkirkan kendali si Dana, atau untuk membalas dendam. Tapi sekarang, musuh mati dalam sekejap mata. Kejutan itu jauh melampaui kata-kata untuk dijelaskan. Sepanjang jalan, Siliang menatap punggung Feng Tianxing, mengabaikan tentara iblis yang lewat di kedua sisi. Tampaknya seluruh dunia mulai menjadi redup, dan hanya iblis di depannya yang merupakan seluruh dunia. Tuan muda, saya belum tahu nama Anda. Bisakah Anda memberitahu saya? Setelah lama terdiam, Seliang akhirnya mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Dia terlalu ingin tahu monster macam apa bangsawan yang dia pegang hari ini. Feng Tianxing balas menatapnya dan menyeringai. Raja Iblis Zhenwu, Feng Tianxing, Liang yang luar biasa tersambar petir. Raja Iblis Zhenwu, yang baru dikirim oleh bawahan Jialuo, dengan 100.000 iblis, Song Yi tidak berani maju lebih jauh. Kebajikan dan kemampuan apa yang dapat saya miliki dalam hidup ini, ketika saya paling ingin lepas landas dan memamerkan ambisi saya, ketika paling sulit untuk melepaskan diri dari belenggu, untuk dipancing keluar dari lumpur oleh orang yang begitu mulia. Tinju itu menghantam dadanya, dan mata Seliang penuh dengan rasa hormat. Aku akan memenuhi harapan tinggi Lord Zhenwu Demon Lord. Aku akan melakukan yang terbaik dan mati.